Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 10. Pak Guru berharap kabar kalian bersama keluarga senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan yang paling penting, Pak Guru berharap kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Kita akan lanjut lagi unit kita tentang usaha energi dan daya. Mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas mengenai unit usaha energi dan daya. Karena setelah ini, apabila kita sudah menyelesaikan unit usaha energi dan daya, maka kita akan lanjut di unit berikutnya. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut pada tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan tugas di awal dulu. Oke, tugasnya yaitu, pernahkah kamu memperhatikan alat listrik di rumahmu? Kalau iya, berarti kamu pernah melihat satuan watt pada alat tersebut. Menurutmu, apa arti dari satuan watt tersebut? Nah, Pak Guru silakan pikirkan. Pak Guru percaya bahwa kalian pasti sudah sering lihat alat-alat listrik, dan kalau kalian perhatikan pasti di situ akan tertera satuan watt. Silakan anak Pak Guru dalam waktu 5 menit. Video ini boleh dijeda dulu. Silakan kalian pikirkan kira-kira apa ya arti watt tersebut pada alat-alat listrik tersebut. Oke, Pak Guru berharap kalian tidak skip video ini supaya kalian tidak ketinggalan penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir video, dan Pak Guru berharap kalian bisa mengerti dengan baik. Oke, dan Pak Guru berharap kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Oleh karena itu, kita akan lanjut sekarang ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jumlah tujuan pembelajaran kita keseluruhan itu kan 3. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang usaha dalam fisika, dan yang kedua yaitu menjelaskan tentang energi dalam fisika, dan yang terakhir yang ketiga itu menjelaskan tentang daya dalam fisika. Namun sebelumnya, pada video-video Pak Guru yang sebelumnya, kita sudah menyelesaikan mengenai materi usaha ya, dan minggu lalu kita juga sudah menyelesaikan mengenai materi tentang hukum kekekalan energi yang di dalamnya ada energi potensial dan juga energi kinetik. Oleh karena itu, sisa daya, yang materi tentang daya yang akan kita pelajari, dan Pak Guru juga berharap hari ini akan selesai dengan baik. Oke, sekarang kita masuk dalam materi hari ini. Daya, atau yang biasa juga didengar atau mungkin kalian sering dengar dengan sebutan power, seperti itu. Nah, daya yaitu kemampuan untuk melakukan usaha setiap satuan waktu. Jadi ingat ya, apa pengertian daya? Daya atau power yaitu kemampuan untuk melakukan usaha setiap satuan waktu, dengan persamaannya yaitu P sama dengan W per T. Apa itu P, apa itu W, apa itu T? Saya akan jelaskan lebih detail. P yaitu daya, satuannya joule per second. Jadi ingat ya, P itu daya, satuannya joule per second, atau biasa juga kalian akan sebut dengan watt, seperti itu. Jadi kalau kalian dengar satuan watt, sama saja sebenarnya kalau digunakan satuan joule per second. Nah, W yaitu usaha yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu satuannya itu joule, dan T, nah ini yang baru kita bahas hari ini, yaitu waktu atau satuannya second. Jadi kalau dibilang kemampuan untuk melakukan usaha setiap satuan waktu, berarti usaha ini W per T. Oke, lanjut. Nah, ternyata persamaan P sama dengan W per T ini ternyata bisa kita ubah, atau kita bisa turunkan lagi persamaannya. Nah, bagaimana bisa menjadi P sama dengan gaya dikali jarak per waktu. Nah, ini kalau dalam kelas kita biasanya, maka ini adalah tugasan anak Pak Guru ya, untuk temukan bagaimana mungkin P yang persamaan dasarnya itu P sama dengan W per T bisa menjadi P sama dengan gaya dikali jarak per waktu. Nah, kalau kalian punya waktu banyak, kalian silakan jeda dulu videonya, dan silakan kalian cari tahu jawabannya seperti apa, bagaimana bisa berubah menjadi gaya dikali jarak per waktu. Oke, kalau kalian tadi berusaha dan menemukan jawabannya, itu bagus. Dan sekarang waktunya Pak Guru untuk turunkan dari P, W per T menjadi P sama dengan gaya dikali jarak per waktu. Jadi anak-anak Pak Guru, W kan kalau kalian ingat usaha, itu kan persamaannya adalah gaya dikali dengan jarak, atau F per S ya. Berarti kita bisa substitusi saja seperti itu. Jadi kita substitusi ke persamaan P,
dari persamaan dasarnya ya, E sama dengan W per T, W nya sama dengan F dikali S, kita substitusi ke persamaan ini. Nah itulah kenapa menjadi P atau daya menjadi gaya dikali jarak per waktu. Nah anak-anak Pak Guru juga jangan lupa bahwa satuan jarak per waktu ini merupakan formula untuk mencari nilai kecepatannya, seperti itu. Jadi kalau anak Pak Guru ingat tentang formula kecepatan, yaitu satuan rumusnya yaitu jarak dikali jarak dibagi dengan waktu. Jadi kita bisa ganti S per T ini menjadi V seperti itu. Nah jadi sudah diturunkan lagi ya, dari V sama dengan W per T kita turunkan di bawah, kita ganti S per T nya menjadi V. Oke lanjut, itu maka akan menjadi P sama dengan gaya dikali dengan kecepatan. Jadi ini rumus akhir daya ya, atau power, yaitu P sama dengan gaya dikali dengan kecepatan, dengan P yaitu daya, tadi satuannya joule per second, gaya satuannya joule, dan V kecepatan satuannya itu meter per second. Oke, dan S di sini yaitu jarak, satuannya adalah meter. Jadi ini adalah persamaan akhir atau formula akhir dari daya. Itu daya sama dengan gaya dikali dengan kecepatan. Nah, bagaimana contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang daya? Di sini Pak Guru akan kasih contoh sedikit. Contohnya nih, ada mobil A atau mobil yang berwarna biru dan ada mobil yang berwarna merah. Ini aplikasinya, aplikasi daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau anak-anak Pak Guru lihat, ini kan mobil ini bergerak, anggap beratnya sama, seperti itu. Nah, kalau beratnya sama dan mereka mendaki, anggaplah ini jalan raya, ini Pak Guru buat animasinya pakai PowerPoint. Anggaplah apabila mobil warna biru dan warna merah ini memiliki berat yang sama, mendaki jalan yang sama pula, maka dapat dikatakan bahwa mobil warna biru dan warna merah ini melakukan usaha yang sama, ya, melakukan usaha yang sama. Tapi bagaimana dengan dayanya? Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, apabila mobil warna merah ini bergerak menaiki bukit ini ya, bukit yang Pak Guru maksud ini bukitnya di sini. Apabila mobil warna merah ini mendaki bukit dengan kecepatan yang lebih cepat, artinya juga bahwa waktu yang dia perlukan untuk mendaki bukitnya juga lebih sedikit. Jadi kalau ditanya dayanya mana yang lebih besar antara mobil warna biru dengan mobil warna merah, karena kalau sesuai dengan persamaan daya di awal ya, yaitu W per T, maka kalau mobil warna merah ini kecepatannya lebih cepat dan akhirnya dia mendaki bukit ini dengan waktu yang lebih singkat, maka yang lebih besar dayanya adalah mobil warna merah ini. Karena waktunya semakin singkat, waktunya sedikit, jadi ketika usaha dibagi dengan dayanya ditanyakan, usaha per waktunya apabila waktunya sedikit, dia menempuh bukit ini dengan waktu yang lebih sedikit, maka nilai dayanya lebih besar seperti itu dibanding dengan mobil yang warna biru di samping ini. Jadi semakin cepat mobil tersebut bergerak atau semakin cepat benda bergerak, maka waktu yang diperlukan juga semakin sedikit, sehingga dayanya akan semakin besar seperti itu. Oke, selain contoh yang Pak Guru sudah sebutkan ini, ada lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang kedua yaitu anak-anak Pak Guru, di manakah kalian pernah mendengar satuan watt? Nah, ini kembali lagi ke tugas awal yang Pak Guru berikan tadi. Makanya Pak Guru bilang, Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru tidak skip videonya supaya kalian dapat mengerti dari awal sampai akhir penjelasan Pak Guru hari ini. Oke. Nah, untuk menjawab hal ini pasti kalian sudah temukan tadi di awal ya, ketika Pak Guru berinformasi. Oke. Satuan watt sering digunakan untuk peralatan listrik seperti lampu, TV, kulkas, dan lain-lain. Misalnya, bola lampu 25 watt. Berarti kalau dikatakan balon lampu 25 watt, berarti itu lampunya melakukan usaha dengan laju 25 joule setiap second, seperti itu. Nah, sekarang Pak Guru berharap anak Pak Guru sudah mengerti ya kenapa ada satuan watt. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas contoh soal. Oke, nah di sini contoh soal pertama, Arnan melakukan usaha sebesar 650 joule untuk memindahkan balok selama 2 menit. Berapakah daya Arnan? Nah, ini pertanyaannya. Jadi pertama-tama kita tulis dulu
apa yang diketahui, kalau dari soal seperti ini maka Harnan melakukan usaha sebesar 650 joule. Oh, maka yang diketahui yang pertama yaitu usahanya ya, yaitu sebesar 650 joule. Dan yang diketahui kedua itu waktunya, itu selama 2 menit, atau kita rubah ke detik ya, itu sama dengan 120 second. Oke, yang ditanyakan adalah dayanya atau P. Oke, jawabannya mari kita kerjakan ya. Jawabannya berarti kita masukkan rumus dasar dari daya, itu P sama dengan usaha dibagi waktu, atau sama dengan nilainya kita substitusi 650 joule per 120 second, atau dayanya sama dengan 5,41 joule per second. Ini jawabannya ini ya. Jadi kita gunakan persamaan formula dasarnya untuk menemukan jawabannya. Jadi dari soal seperti ini kita bisa menggunakan persamaan seperti ini untuk mendapatkan jawaban di bawah seperti ini juga. Oke. Ini untuk contoh soal nomor 1. Kalau kalian bingung silahkan kalian ulang lagi videonya. Dan sekarang kita akan lanjut pada contoh soal yang kedua. Oke. Seseorang mengangkat beban yang bermassa 18 kg menaiki tangga yang tingginya 4 meter selama 4 menit. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka daya yang dihasilkannya adalah Oke. Jadi ada seorang mengangkat beban yang bermassa 18 kg menaiki tangga yang tingginya 4 meter selama 4 menit. Nah, yang diketahui berarti adalah pertama yaitu masanya seberat 18 kg, masanya sebesar 18 kg, tingginya yaitu 4 meter, dan waktunya 4 menit atau 240 second. Gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanyakan di sini yaitu berapa dayanya. Oke, langsung kita kerjakan. P sama dengan V per T. Ini persamaan dasarnya, persamaan awalnya. Atau P sama dengan usaha itu gaya dikali dengan jarak per waktu. Oke, lanjut. Berarti itu akan menjadi M dikali G dikali H. Nah, untuk soal seperti ini, di sini tidak ada kejadian. Kalau dari soal ini kejadiannya adalah pada bidang vertikal ya, yaitu tinggi yang ditanyakan, bukan pada bidang horizontal. Oleh sebab itu, apabila soalnya seperti ini, kita bisa ganti S. Ini kan ini sama-sama jarak ya, satunya sama-sama meter. Tinggi dengan misalnya kejauhannya ya, jaraknya dengan tingginya kita bisa ganti. H, S-nya ini kita bisa ganti dengan H. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Nah, G ini dari mana? M dikali G ini dari mana? Kalau anak Pak Guru ingat di gaya berat ya, itu berarti M dikali G, massa dikali gravitasi. Ini kita sudah pelajari sebelumnya di jenis-jenis gaya. Berarti kita tinggal substitusi. Jadi anak Pak Guru ingat baik-baik ya, untuk soal seperti ini ada beberapa persamaan tertentu yang kita perlu ingat dan masukkan di dalam persamaan yang kita sudah miliki. Contohnya gaya. Di sini kan kita tidak disebutkan di dalam soal ini gaya yang dilakukan oleh anak ini, tidak disebutkan berapa besar gayanya oleh karena itu, tapi yang disebutkan adalah masanya oleh karena itu. Berarti kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya gitu kita sudah pelajari, yaitu gaya M dikali G. Nah, hanya ini dari mana? H ini dari jaraknya, ketinggiannya. S nya kita ganti dengan H, dan sama satunya meter juga dibagi dengan T dari formula daya. Oke, kalau sudah dapat formula yang seperti ini, kita tinggal substitusi nilai-nilainya, yaitu M sama dengan 18 kg, gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan tingginya itu 4 meter, dibagi dengan waktu yang diperlukan yaitu 240 second, atau jawabannya akan menjadi 720 joule dibagi dengan 240 second, hasilnya adalah 3 joule per second. Oke, ini adalah jawaban yang kita peroleh hari ini dari soal yang seperti ini ya. Jawaban yang kita peroleh adalah yang di bawah ini. Jadi Pak Guru berharap dari soal-soal yang seperti ini anak-anak Pak Guru lebih terlatih lagi untuk bisa menggunakan setiap formula yang sebelumnya kita sudah pelajari pada materi-materi yang kita sudah pelajari tapi berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke.
Dan itu saja yang Pak Guru bisa bagikan untuk hari ini. Setelah ini Pak Guru akan ada soal atau contoh-contoh soal atau latihan soal yang Pak Guru harap anak-anak Pak Guru bisa kerjakan. Nanti Pak Guru akan kirimkan lewat kelas Edmodo kita. Silakan setelah kalian nonton video ini, buka kelas Edmodo kita. Di situ Pak Guru akan update tugas untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan selama 2 jam sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Dan ingat anak-anak Pak Guru, tugas ini hanya dikerjakan di jam atau jadwal yang sudah ditentukan. Di luar jam dan jadwal tersebut, apabila belum selesai, maka kalian bisa mengupdate ke Pak Guru dan kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, semoga kalian semangat dan tetap bisa mengerjakan setiap soal-soal yang Pak Guru berikan, mengikuti setiap pembelajaran dari rumah dengan tetap giat. Dan akhir kata Pak Guru hari ini, semoga kalian tetap sehat bersama dengan keluarga dan jangan lupa untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu saja, terima kasih.